Pengkhotbah pasal yang ke-7, kita baca ayat yang pertama sampai ayat ke-22. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kesedihan lebih baik daripada tawa, karena muka yang muram membuat hati arif. Hati orang berhikmat ada di rumah duka, tapi hati orang bodoh ada di rumah tempat bersukaria. Lebih baik mendengar hardikan orang berhikmat daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Sungguh, pemerasan membuat bodoh orang berhikmat, dan uang suap merusak hati. Jangan cepat marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Hikmat sama baiknya dengan warisan, dan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Perhatikanlah apa yang dibuat Allah, siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup sampai tua dalam kejahatannya. Jangan terlalu fasik, jangan bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Hikmat memberi kekuatan kepada orang bijak lebih daripada 10 penguasa dalam kota. Janganlah juga memperhatikan setiap perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Kata kunci dari pasal 7 ayat yang pertama ini ya, sampai dengan ayat yang ke-8, itu adalah kata lebih baik. Jadi kalau kita baca pasal 7 ini ayat 1 sampai 8, pengkhotbah membanding-bandingkan dua hal. Dua hal itu apa aja ya? Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat kata lebih baik, itu kita garis bawahi di Alkitab kita ya. Lalu kemudian kita coba bandingkan dua hal itu. Dua hal itu apa aja? Apa aja saudara? Yang pertama? Nama baik ya. Nama baik, reputasi baik. Lebih baik dari apa? Minyak yang mahal ya. Nanti kita lihat ini minyak mahal ini apa nih. Yang kedua, apalagi yang lebih baik? Pergi ke rumah duka ya. Rumah duka itu tuh lebih baik daripada rumah pesta ya, atau tempat pesta. Terus, apalagi yang lebih baik? 3, kesedihan ya. Kesedihan lebih baik daripada tawa.
Laughter sama tears ya. Tears itu lebih baik gitu. Terus apa lagi? Yang keempat, hardikan orang, hardikan atau teguran ya, orang berhikmat. Lebih baik daripada nyanyian orang bodoh atau apa itu? Ya, nyanyian orang bodoh ya. Kemudian yang kelima, akhir dari segala sesuatu ya. Akhir segala hal itu lebih baik daripada awalnya. Awal segala hal. Oke, itu dulu kita bandingkan. Nah, coba kita artikan satu persatu ya. Nama baik dibandingkan dengan minyak mahal. Kenapa ya nama baik kok dibandingkan sama minyak mahal ya? Apa hubungannya ya? Kira-kira apa yang sama antara nama baik sama minyak mahal? Sama-sama tercium sama orang lain ya. Sama-sama publik. Nama baik itu kan tercium sama orang lain ya. Nama baik itu ya tentu bukan privat. Orang itu gak punya nama baik sendiri gitu. Punya nama baik yang dinilai sama diri sendiri, dinikmati sama diri sendiri, dihasilkan sama diri sendiri, itu gak ada ya. Nama baik itu adalah persepsi orang banyak dalam jangka waktu yang panjang mengenai seseorang. Ya, itu nama baik. Nah, minyak mahal itu apa? Minyak mahal juga sama ya, sesuatu yang tercium sama banyak orang. Orang beberapa hobi pakai minyak wangi gitu kan, kayak baik murah maupun mahal ya, itu tercium sama banyak orang gitu. Dan minyak yang mahal itu menghasilkan citra apa sih? Menghasilkan satu gambaran apa mengenai orang yang memakai. Jadi sama-sama dikonsumsi sama banyak orang, sama-sama mewakili orangnya, dan minyak yang mahal kenapa dibandingkan sama nama baik? Karena minyak mahal supposedly wanginya juga enak ya. Dan minyak mahal itu menghasilkan satu citra baik mengenai seseorang. Kamu pernah cium orang bau badan ya? Pernah nggak? Ada orang bau badan. Biasanya diri sendiri nggak sadar badannya bau gitu. Dan teman-teman biasanya teman yang jahat ya just langsung pergi. Teman yang baik terlalu baik hati untuk kasih tahu gitu. Badan lu tuh bau gitu, kayaknya nggak tega gitu ya. Tapi diri sendiri nggak bisa cium gitu, karena udah terbiasa ya. Tapi orang lain bisa cium. Nah, minyak wangi itu kebalikan dari bau badan. Ada samanya, ada bedanya. Samanya sama-sama bisa cium ya. Kalau orang badannya bau kan konsumsi publik juga ya, semua orang cium gitu. Minyak wangi juga sama ya, semua orang juga cium gitu. Dan perbedaan di mana? Minyak wangi sama bau badan sama minyak mahal, bedanya apa ya? Minyak mahal itu menerbitkan rasa hormat, rasa senang, rasa tertarik dari orang banyak kepada orang yang satu itu. Bau badan menerbitkan sebaliknya. Kita menciumnya, kita antipati, kita menghina, nih orang gak pernah mandi, nih orang gak sadar diri, ya badannya bau begitu, dan seterusnya. Jadi orang banyak menimpakan satu penghakiman berdasarkan apa yang dia cium. Dan minyak wangi sama reputasi baik atau nama baik, mana lebih gampang dicapai? Tentu menyemprotkan minyak mahal ya, minyak wangi, itu lebih gampang dicapai. Orang instan semprot, itu orang langsung senang, orang langsung respect. Terbit sesuatu yang positif terhadap orang yang satu itu. Dan modalnya walaupun mahal ya secara uang, tapi sebenarnya murah gitu ya. Kenapa? Karena ya tindakannya sederhana, cukup semprot saja. Tapi reputasi yang bagus, nama yang baik, memeliharanya bisa lebih mahal lagi, butuh usaha banyak, konsisten, dan bisa dirusak dengan satu hal yang kecil saja atau sesuatu yang seketika saja gitu ya. Orang katakan
20 tahun, 30 tahun menjaga reputasi bagus, tapi gara-gara satu peristiwa, gara-gara satu keputusan, satu percakapan, apalah gitu ya. Terjadi belakangan ini kan ya, secara publik di Indonesia ya. Kemudian reputasi jadi rusak gitu ya. Karena satu hal saja, atau dua hal saja, atau apapun. Jadi kurang lebih sama ya, menjaga nama baik itu kayak jaganya susah banget, usahanya banyak banget, hasilnya publik. Minyak mahal, usahanya sedikit, ya, nggak begitu sulit, tapi hasilnya juga publik. Ya. Dan Kohelet mengatakan yang ini lebih baik dari yang ini. Dia tidak bilang ini buruk ya, tapi dia bilang ini lebih baik. Yang kedua, rumah duka. Rumah duka kita tahu lah ya. Di rumah duka itu orang ngapain sih? Kalau zaman sekarang sih di rumah duka orang menghibur, ya, menghiburkan yang kehilangan. Tapi kalau zaman dulu sih enggak loh. Itu konsep zaman sekarang itu, kebaktian penghiburan. Seolah-olah kedukaan itu kayak nyamuk aja gitu, mesti disemprot supaya pergi jauh-jauh gitu. Tapi orang zaman dulu itu enggak loh. Rumah duka itu bukan tempat untuk menghibur yang berduka. Kalau rumah duka sekarang kan gitu ya, menghibur orang yang berduka gitu. Cuman bentuknya aja nggak konsisten ya. Mestinya kalau menghibur kan menampilkan stand up comedian gitu, biar orang itu terhibur gitu. Tapi kan tidak ya, justru menampilkan apalah lagu-lagu sedih ya, sampai bertemu makin sedih gitu ya. Jadi ya kurang tepat itu kebaktian penghiburan kan nggak menghibur gitu ya. Tapi rumah duka itu saya kira zaman dulu itu lebih konsisten ya. Mereka menampilkan apa? Peratap ya. Kalau zaman sekarang mungkin agama tertentu itu wanita-wanita peratap itu maksudnya. Apa itu? Caima ya kalau ya. Wanita-wanita peratap gitu ya. Nah kalau zaman dulu itu kalau orang mati ya, yang meratap sedikit atau malah gak ada gitu ya. Atau malah orang kayak zaman sekarang di rumah duka, zaman sekarang kan yang keluarga berduka, yang datang kumpul-kumpul reuni. Jadi sebenarnya kan ketawa-ketawa, cerita-cerita, seru-seruan, kadang-kadang sampai ketawanya kemana-mana ya, kadang-kadang ya di rumah duka gitu ya. Nah itu kalau zaman dulu dianggapnya, wah yang mati kesian banget gitu ya. Nggak, orangnya tidak bagus gitu ya yang mati ya. Kenapa? Karena dia mati orang senang-senang gitu ya. Jadi kayak tidak berharga gitu. Jadi orang menyewa peratap-peratap. Orang menyewa wanita-wanita peratap yang memang profesional weeper gitu. Dia tuh kerjanya meratap gitu. Supaya apa? Supaya kelihatan sedih. Jadi di rumah duka orang memamerkan kesedihan. Di rumah duka orang merayakan kesedihan, kehilangan. Ya, ada tempatnya dalam hidup manusia. Jadi zaman dulu itu orang memberi ruang untuk itu. Ya, malah kalau kurang bersedih kayaknya masih lebih kurang gitu. Ya, kayak orang kalau berpesta nggak ada anggur, kurang gembira, itu ada yang kurang. Makanya sampai kayak Yesus saja bikin anggur gitu ya, supaya nambahin senang gitu. Tapi kalau mereka sedih juga mereka harus yang sedih bener gitu. Jadi dua-duanya ini sebenarnya ada tempatnya. Pengkhotbah juga tidak mengatakan rumah pesta buruk, rumah duka baik gitu ya. Enggak ya. Dia bilang rumah duka itu lebih baik dari rumah pesta. Itu aja. Enggak bilang rumah pesta buruk juga. Tapi kenapa dia bilang begitu? Nanti kita lihat belakangan ya. Nama baik, rumah duka. Yang ketiga, kesedihan. Nah ini kita mulai lihat nih, ada nyambungnya nih sebenarnya ini. Jadi 1-5 ini nyambung nih. Kesedihan dibandingkan sama tawa. Ini jelas sih sambungannya. Di rumah duka orang bersedih ya, di rumah pesta orang tertawa gitu. Ya. Nanti ada hubungan juga dengan nyanyian. Di sini ada hubungan dengan hardikan atau teguran ya. Ada hubungannya. Tapi sedih dulu deh. Sedih lebih baik dari tawa. Ini kan aneh ya. Orang itu kalau sedih itu pengen dihibur supaya tertawa gitu. Gak ada orang tertawa kepengen di apalah gitu ya supaya nangis gitu. Gak ada itu ya. Jadi kenapa pengkhotbah katakan sedih lebih bagus dari tawa? Itu kan aneh sekali gitu. Ya. Lalu berikutnya, oh rupanya ada hubungan sama ini ya. Hardikan orang berhikmat. Dikatakan itu lebih baik daripada nyanyian orang bodoh. Nyanyian orang bodoh kira-kira asosiasinya sama apa? Kalau di antara yang sebelah kanan ini ya. Asosiasinya sama ini ya. Minyak mahal, rumah pesta, tawa,
Nyanyian orang bodoh. Jadi kamu sekarang udah mulai bisa lihat nih. Di sini nih ada apa ini? Di sebelah kanan. Dan ada apa di sebelah kiri. Dan mengapa Kohelet mengatakan yang sebelah kiri lebih bagus dari sebelah kanan. Bisa mulai lihat ya. Nyanyian orang bodoh. Orang bodoh nyanyi itu di mana sih sebetulnya? Ya kan semua orang suka nyanyi ya. Masa hanya orang bodoh yang suka nyanyi kan? Orang pinter juga suka nyanyi. Orang berhikmat juga suka nyanyi. Tapi nyanyian orang bodoh ini terutama itu di mana? Kita temui terutama ya dalam kaitan ini ya di rumah pesta. Loh, emangnya yang suka pesta orang bodoh semua kan? Enggak ya. Tapi ada satu keadaan di mana nyanyian orang bodoh itu terdengar di rumah pesta. Kapan itu? Ketika orang sudah mulai banyak minum-minum, mereka mulai kehilangan inhibition ya, social inhibition ya, gak menahan diri, gak jaim lagi. Mereka mulai lebih gembira, mereka melakukan hal-hal bodoh. Mereka menyanyi-nyanyi nyanyian bodoh. Siapa di sini pada punya pengalaman itu ya? Lagi teler direkam orang gitu. Coba kira-kira kamu lagi teler direkam orang, kamu nonton rekamanmu waktu udah sadar gitu ya. Kira-kira responmu apa? Wah keren banget ini, berhikmat sekali gitu. Kira-kira gitu ya. Enggak lah, kamu malu gitu ya. Aduh goblok banget gue gitu ya. Ada yang rekam lagi, viral lagi. Aduh gitu ya, muka gue bener mana gitu kan. Jadi orang itu gembira ya di rumah pesta. Itu ada asosiasi tertentu dekat sama kebodohan gitu. Jadi bodoh-bodoh gembira kira-kira gitu ya. Ada orang pernah mengatakan para pelajar di dunia ini ya dapat dibagi dua. Yang pinter-pinter, yang bodoh-bodoh. Tapi juga di sisi yang lain ada aksis yang lain ya, ada pembagian yang lain adalah yang bahagia dan yang tidak bahagia. Lalu kemudian orang bilang ada negara ya, siswanya itu pinter sih, tapi nggak bahagia. Ada juga ya, dia itu pinter, bahagia gitu ya. Ada juga yang dia itu bodoh-bodoh sih, tapi bahagia loh gitu ya. Ada yang udah bodoh nggak bahagia lagi. Wah itu paling sial ya. Nah kira-kira Anda tahu lah Indonesia ada di mana ya. Karena pelajar kita bahagia rata-rata ya. Nah saya nggak usah ngomong lah ya. Nah itu jadi tawa ya, kebahagiaan itu. Ada hubungannya juga sama dalam satu sisi ya, kebodohan gitu. Ya tentu ini in general kita ngomong. Karena orang yang tidak mengerti itu seringkali juga lebih gampang untuk gembira ya. Ignorance is bliss gitu. Ignorance is bliss. Jadi kayak nyanyian orang bodoh ini. Gembira karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gembira karena tidak tahu apa yang dia sedang lakukan. Orang mabuk lah. Ya, nyanyian orang mabuk ya kira begitu. Lalu awal segala hal, ini kan bicara mengenai kenaifan ya. Jadi awal segala hal itu bicara mengenai segala asumsi-asumsi positif ya yang baik. Orang itu sedang kayak penuh dengan pengharapan akan sesuatu yang baru gitu ya. Nah ini dibandingkan dengan akhir segala hal. Akhir segala hal tentu ada hubungan juga dengan kesedihan dan rumah duka ya. Yaitu apa? Yaitu ya pada akhirnya segala sesuatu ini harus berakhir. Cerita yang paling bagus pun harus berakhir, pesta pun harus bubar, orang pun harus mati. Ya. Semacam itu. Yang sudah dibangun harus pada satu hari hancur dan dilupakan. Dan Kohelet mengatakan yang sebelah kiri ini lebih baik. Ya. Lalu coba kita lihat akhir segala hal sama nama baik itu hubungannya apa? Apa ini hubungannya? Nanti kita lihat juga hubungan ini. Kita bandingkan ya. Akhir segala hal itu bicara mengenai kita melihat sesuatu ya, sesuatu hal itu dari awal sampai akhir. Dari alfa sampai omega gitu. Sesuatu itu bisa terlihat bagus kalau
kita tidak melihatnya lama-lama ya. Jadi kita lihatnya hanya saat itu, atau saat itu sampai saat ini. Tapi kalau sesuatu itu kita lihat dari awal sampai akhir lalu kita menilai itu bagus, itu benar-benar bagus. Sesuatu yang terlihat bagus, kemudian menerbitkan tawa, nyanyian, asosiasinya adalah sesuatu yang ada di rumah pesta. Dan bukankah di rumah pesta orang memakai minyak mahal? Itulah bagian daripada awal segala hal. Ya, kalau kita bicara awal, kita ingat sama asosiasi ini kan, pandangan pertama. Ya. Kesan atau impresi pertama. Dan bukankah minyak itu juga bicara impresi ya, minyak mahal itu. Kenapa sih kamu pakai minyak mahal? Ya ini saya bukan judge orang yang hobi parfum mahal. Itu pasti orang yang suka mencitrakan dirinya aja ya, pencitraan. Bukan ya, saya bukan ngomong itu. Tapi poin saya adalah, kenapa sih kita pakai minyak wangi? Kenapa kita pakai baju yang bagus? Bukan berarti nggak boleh, boleh. Kenapa kita pakai mobil yang mahal? Atau kadang-kadang ini, sewa mobil yang mahal. Atau ini, kita menampilkan selera kita yang tinggi. Ya, selera, nggak tahu apapun gitu. Arloji yang bagus ya, kalaupun nggak bisa beli yang KW-nya gitu ya. Dan segala macam. Untuk apa? Untuk apa? Jawabannya adalah untuk impresi ya, managing impression gitu. Impression management gitu. Memanage impresi di otak orang-orang. Dan impresi bukankah itu bergantung kepada awalnya. Kita katakan sesuatu sebagai impresi itu seringkali kan ya sebagai lawan dari apa sih? Impresinya aja itu. Kenyataannya nggak begitu. Impresinya aja itu. Tapi kalau lu udah masuk dalam-dalamnya, lu udah lihat dalam-dalamnya, ya nggak sebagus luarnya lah. Kira-kira begitu. Nah ini berarti kita bicara apa? Kita bicara awal dari segala hal. Kita bukan bicara sesuatu evaluasi yang kita dapatkan ketika kita menyaksikan sesuatu itu mulai sampai berakhir gitu. Sedangkan nama baik itu perlu ini. Nama baik itu nggak bisa cuman impresi pada saat X gitu. Pada saat ketemu di pesta, impresi pada saat lihat halaman Instagramnya, impresi pada saat lihat foto dia salaman sama nggak tahu Elon Musk atau Bill Gates atau whatever. Itu semua impresi. Dan Kohelet tidak bilang ini buruk. Ya oke, baik juga. Tetapi ada yang lebih baik. Yang ini lebih baik. Saya kira saya bisa kaitkan ini dengan satu pepatah ya. Yang mengatakan, jangan puji sesuatu hari sebelum malam tiba. Beberapa orang itu kan pagi-pagi jam 9 pagi itu udah mulai memuji hari itu gitu. Wah, hari yang baik. Lihat tuh matahari cerah, tidak ada awan. Masih jam 9 pagi, Bos. Udah bilang hari itu baik gitu. Nanti jam 12 siang tuh badai datang gitu. Itu terlalu pagi memuji sebuah hari. Memuji sebuah hari itu jam 6 sore. Udah matahari terbenam terus kita bilang, hari ini baik gitu. Kenapa? Ya udah malam. Harinya kan sudah jadi gitu. Itu kalau nonton film, kita jangan pagi-pagi baru menit ke 10 bilang ini filmnya keren banget. Loh, belum. Baru 10 menit. Filmnya masih 3 jam lagi gitu. Baru 10 menit udah bilang filmnya bagus. Jangan buru-buru. Kayak gitu ya. Orang itu baru muncul. Orang itu baru baru ada impresi. Kita jangan buru-buru bilang. Nanti kalau orang bilang ada pepatah yang lain lagi bilang, kalau udah 4 paku itu nancep di peti mati, baru kita bilang, orang ini baik, orang ini jahat, orang ini separuh baik, separuh jahat, orang ini 70% baik, 30% jahat, whatever. Nanti udah 4 paku, baru kita ngomong. Gerrit Singgih menambahkan,
Ya, Profesor Gretzingi menambahkan, itu pun kalau masih ingat orang gitu ya. Karena manusia ini kan ada, hidup, berkarya, sudah itu mati, lalu dengan cepat dilupakan lah. Ya, dengan cepat dilupakan. Coba kamu masih ingat nggak sih karya dari kakekmu apa? Apa hobi kakekmu? Ya nggak tahu lah, udah nggak inget lah. Siapa yang ingat? Gitu ya. Baru kakek. Lalu kamu berharap karya saya diingat sampai 50 generasi. Wah, ngimpi lah. Kamu ngapalin buku sejarah aja males ya. Jadi ya memang manusia itu kesejatiannya ya, sesuatu yang betul-betul substansial di sini. Tidak bisa dihakimi, tidak bisa dinilai hanya dari impresi saja. Itu satu kebodohan. Ya mungkin bisa, tapi harap menyadari itu hanya satu titik aja gitu. Kita harus melihatnya dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, betul juga memang tempatnya ya di rumah duka, bukan di rumah pesta. Di rumah pesta kita merayakan impresi-impresi dan membuat impresi-impresi, citra-citra, itu saja. Tapi di rumah duka kita mengenang, kita bercerita, kita menjadi jujur. Di rumah duka kita berhadapan dengan realitas. Di rumah duka kita ngomong apa adanya. Ya. Dan di rumah duka itu kita agak jarang itu kemudian betul-betul mengatakan orang ini baik. Atau bahkan juga orang itu buruk ya. Agak jarang. Karena kebanyakan orang itu ya orang. Dan orang itu kompleks. Manusia itu kompleks. Jadi kalau kita bilang manusia ini ya baik atau buruk, naif sih. Karena kebanyakan kasus adalah ya dua-duanya. Kita bisa bercerita sisi buruknya, kita bisa bercerita sisi baiknya. Agak jarang orang itu ya, kita bercerita hanya bisa cerita baiknya aja gitu. Gak ketemu buruknya itu jarang gitu. Setiap orang itu punya musuh. Tapi juga jarang orang itu gak punya teman, itu agak jarang ya. Orang itu biasanya juga ada pengikut, ada yang bisa mengapresiasi. Setidaknya ibunya lah, kira-kira gitu ya. Jadi artinya apa? Manusia itu ya kompleks lah. Di rumah duka itu kita berjumpa dengan kompleksitas manusia. Kompleksitas hidup, kompleksitas hari. Dan itu lebih baik kalau kita berjumpa dengan kompleksitas. Ketimbang kita maunya melihat permukaan aja gitu. Ya, daripada itu. Tanpa mengatakan bahwa bungkus itu nothing ya. Bungkus ya something lah. Bungkus itu ya perlu. Ya, tapi kompleksitas dari realitas itu harus lebih kita melihat lebih dalam daripada bungkus lah, kira-kira begitu. Ya, dan disitulah kemudian kita perlu untuk mewaspadai pesona dari bungkus, ya. Dan ada hal-hal yang bisa mengkondisikan kita tertarik, mengusahakan, melihat bungkus saja. Nah, itu buruk ya. Nah, hal-hal apa saja yang mengkondisikan kita untuk terpesona sama bungkus ya, lalu mulai mencurahkan perhatian melulu mengenai urusan bungkus ya. Itu apa ya? Sehingga kita fokus kepada yang sebenarnya tidak sebaik itu ya. Yaitu yang sebelah sini. Kita fokus pada bagaimana memakai minyak mahal ya, bagaimana memiliki dan memakai dan punya hari-hari pesta sebanyak mungkin dan tawa sebanyak mungkin supaya lupa ya akan akhir dari segalanya. Lalu kita menyanyi seperti orang bodoh gitu ya. Dan kita selalu berharap orang melupakan sisanya dan hanya mengingat impresinya atau awalnya saja. Nah, itu apa yang menyebabkan kita terobsesi dengan yang tidak sebaik itu ya. Kita terobsesi dengan yang sebelah kanan ini. Karena kita melihat dunia itu terobsesi itu sama yang sebelah kanan ya ketimbang sebelah kiri. Kenapa? Beberapa hal di atas sama pengkhotbah ya. Misalnya dia katakan suap ya. Mana itu dia katakan ya?
Ayat yang ketujuh ya. Sungguh pemerasan membuat bodoh orang berhikmat dan uang suap merusak hati. Suap dan pemerasan. Ya. Ini dua sisi dari mata uang yang sama ya. Suap itu adalah sesuatu yang berpotensi membuat orang mendapatkan apa yang dia tidak layak dapatkan. Pemerasan, ya itu adalah mengambil dari seseorang demi mendapatkan apa yang orang itu sebetulnya memang layak dapatkan, tapi kamu tahan orang itu nggak dapatkan ya. Lalu kemudian kamu peras orang itu untuk kamu mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak berhak mendapatkan. Ya, lalu kemudian sebagai gantinya kamu memberi kepada orang itu apa yang orang itu sebetulnya layak dapatkan, tetapi dia tidak dapatkan karena kamu memeras dia. Gitu. Yaitu peras. Jadi suap dan peras ini dua sisi mata uang yang sama itu ya. Suap itu membuat pejabat memberikan kepada orang yang tidak layak apa yang ya memang dia nggak boleh dapat gitu, tapi menjadi dia dapat gitu. Karena pemberian ya, gratifikasi. Pemerasan sebaliknya. Tapi ujungnya sama ya. Itu adalah membuat apa? Membuat bodoh orang berhikmat dan mengkorupsi hati ya. Yang membuat orang menjadi terbalik. Lebih menghargai yang sebelah sini ya. Ketimbang yang sebelah sini. Jadi dia bergerak ke kanan gitu. Dan bukan bergerak ke kiri. Adalah dua hal ini. Dan dua hal ini kalau kita mau cari-cari ya, diwakili dengan kata apa itu sebetulnya ya? Saya akan katakan ini dapat diwakili dengan kata ini. Might makes right. Tentu saja ini semboyannya yang bengkok ya. Karena apa yang dikatakan sebagai right dalam might makes right itu, it is not right ya, of course ya. Kalau orang punya kekuatan, dia bisa bikin hitam jadi putih, putih jadi hitam gitu. Itu yang diwakili dengan semboyan pemenang perang menulis sejarah gitu. Atau pepatah Afrika kuno ya, bilang sampai singa, iya betul ya singa ya maksudnya. Sampai singa dan jerapah punya sejarawan ya. Maka mereka selalu ada di dalam kisah yang dituliskan sama manusia. Jadi selalu perspektif dari nasib dan kehidupan singa-singa dan jerapah di padang savana itu ditulis dari perspektif manusia. Sampai mereka punya sejarawan. Jadi intinya kekuatan ya, siapa yang menjadi sejarawan ya, siapa yang menuliskan sejarah, siapa yang commission historian untuk menulis, itu yang menentukan nanti siapa pahlawan, siapa penjahat perang gitu. Kamu tahu kan beda antara pahlawan dan penjahat perang itu apa? Pahlawan itu menang perang, penjahat perang itu kalah perang. Kita tuh masih ingat nasib tragis dari 2 juta kira-kira ya, tergantung dari siapa historiannya. Tapi kira-kira 2 juta perempuan Jerman yang diperkosa sama Red Army, prajurit Uni Soviet. Kenapa tidak ada persidangan menuntut Uni Soviet untuk bertanggung jawab? Tapi ada persidangan menuntut para petinggi Jerman untuk bertanggung jawab terhadap kematian 6 juta orang di kamp konsentrasi. Sama-sama kejahatan perang kan? Sama-sama jutaan orang kan? Yang satu jadi penjahat perang. Yang satu simply gak disidang. Gak ada case itu, dianggap gak ada. Ya karena yang satu menang perang, satu kalah perang gitu aja. That simple lah. Kalah perang jadi penjahat perang. Menang perang jadi pahlawan kamu. Ya. Yang memerintahkan perang itu. Jadi pahlawan, pembebas. Kalau menang perang.
Tapi yang memerintahkan perang, ya jadi penjahat perang. Kalau perang, kan itu aja. Hitler kan memerintahkan perang. Jadi penjahat perang dia, karena kalah perangnya. Kalau menang, kalau Jerman menang, Jepang menang, cerita lain. Ya, ceritanya ya seperti cerita di buku-buku sejarah Jepang, ya kira gitu ya. Jadi ya, might makes right, reality of life. Itu mengkorupsi orang sehingga yang kanan ini terlihat lebih baik dari yang kiri. Padahal de facto yang kiri ini yang lebih baik daripada yang kanan. Orang kira-kira itu lebih keluar effort menjaga hatinya bersih, committed, melakukan sesuatu yang benar walaupun nggak ada yang melihat, ataukah bersikap hati-hati ketika banyak yang melihat, kamera wartawan di mana-mana. Kira-kira yang mana? Effortnya itu lebih besar yang mana? Ketika asesor datang ya ke kampus, ke situs, ke manapun itu ya proyek, atau ketika sehari-hari. Nah itu ya kalau kita lihat ya tentu saja ya yang sebelah kanan benar gitu. Impresi itu penting soalnya. Jadi asesor datang ya guru-guru mengajar sesuai dengan rencana RPS ya, sesuai dengan SAP. Karena ada pengawas. Ya sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pengajar ya saya tahu itu. Tapi yang day to day itu kita kerjakan apa? Itu kita sedang mengerjakan di sebelah kiri. Kita itu sedang menuliskan apa yang akan dibicarakan orang di rumah duka. Di mana pada satu hari kelak kita terbujur sebagai mayat. Kita itu lagi menyediakan bahan gosipan gunjingan mereka hari ini, setiap hari. Nah kita itu mengusahakannya seserius apa? Mungkin tidak seserius ketika asesor datang, toh? Karena bagi kita, minyak mahal itu lebih baik daripada nama baik. Rumah pesta lebih baik dari rumah duka, tawa lebih baik daripada sedih, nyanyian orang bodoh ya lebih menyenangkan daripada hardikan orang berhikmat, dan awal segala hal lebih penting daripada akhirnya. Tapi Kohelet punya pendapat berbeda. Beberapa catatan pinggir ya melengkapi pembahasan tadi. Dia katakan tawa orang bodoh itu ya seperti bunyi belukar terbakar di bawah kuali katanya ya. Itu sesuatu yang menarik ya. Gambaran yang dia berikan itu seperti bunyi ranting-ranting ya, seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Demikian tawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Kamu pernah gak sih dengar orang ketawa di meja yang powerful ya? Meja yang powerful itu bukan kayak meja persidangan atau meja rapat di perusahaan, itu powerful juga sih. Tapi kadang-kadang meja yang powerful itu meja makan ya, meja makan. Meja makan di mana power broker ketemu sama ya powers ya. Tempat pesta lah basically. Nah di tempat pesta itu kalau kita perhatikan tawanya ya, saya punya seorang kawan yang memperhatikan tawa. Tawanya itu seringkali ya ini ya predictable gitu. Siapa melucu, siapa tertawa itu very predictable. Itu menandai sesuatu. Mirip seperti kamu bisa meramalkan siapa menang siapa kalah ketika orang itu timbang badan sebelum bertanding di UFC gitu, atau apa itu, tojok-tojokan di oktagon itu ya, nggak tahu lah apa itu namanya itu ya. Kan sebelumnya mereka timbang badan itu ya, udah gitu-gitu ya di foto-foto, udah gitu kan biasanya adep-adepan gitu, terus kayak lu lihat gue lihat lu gitu ya. Nah waktu itu tuh kelihatan gitu, siapa senyum siapa nggak senyum. Biasanya tuh salah tuh nggak senyum, salah tuh senyum gitu. Yang senyum kalah gitu. Cengengesan kalah gitu. Kenapa? Karena menentukan siapa yang menjadi alfa, siapa menjadi beta gitu, kira-kira gitu ya. Nah, di meja makan kita bisa lihat, kita bisa memetakan power gitu. Dengan siapa cerita, siapa ngelucu,
Yang mana yang ketawa? Yang ngelucu itu, walaupun lucuannya gak lucu ya, garing, tapi yang lain ketawa, yang ngelucu itu pimpinannya. Yang ketawa itu orang yang kepengen disukai pimpinannya. Ya, jadi itu saya kira sangat terang benderang. Kita bisa lihat itu, seterang matahari. Dan kalau saudara bisa melihat pola itu ya, saya kira banyak hal itu cukup simpel dilihat. Yaitu power relations-nya itu seperti apa. Dan itulah seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali. Very predictable ya. Tidak ada artinya sesuatu yang seperti mekanis banget gitu. Tawa yang hari ini ketawa 10 menit kemudian juga udah lupa ya. Tawa yang tidak tulus. Ya. Dan itu pun realitas hidup. Pengkhotbah tidak mengatakan itu buruk ya, tapi ada yang lebih baik. Kira-kira begitu. Jangan cepat marah dalam hati, amarah menetap dalam dada orang bodoh, ya. Dia katakan, orang bodoh itu ada kemarahan yang menetap dalam dadanya. Dan itu sesuatu yang terjadi karena apa? Karena dia itu marah untuk marah ya. Itu marah hanya untuk venting uap yang menumpuk dalam batinnya. Just venting saja ya. Dikeluarkan. Dan itu sesuatu yang ya tidak ada artinya ya. Lalu ayat 10 pengkhotbah mengatakan jangan berkata mengapa ya zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Sebab bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Maksudnya apa ya? Ada orang yang ini dia kaitkan antara bodoh ya, marah-marah mulu dengan penuh komplain mengenai zaman. Dan selalu melihat zaman dulu tuh lebih bagus dari zaman sekarang. Pengkhotbah ini rupanya orang progresif ya, karena dia mengatakan orang seperti ini ya, bukan orang yang berhikmat, bukan berdasarkan hikmat, dia menggugat zaman sekarang berdasarkan zaman dulu. Kalau kita perhatikan zaman ya, ada orang punya pandangan zaman itu naik ya. Biasanya orang-orang progresif itu melihat itu. Perubahan tuh baik ya, jadi karena zaman itu naik ke atas gitu. Jadi kalau berubah itu pertanda baik ya, stagnasi itu buruk ya. Tapi ada orang yang mengatakan, enggak, zaman itu turun. Jadi, kalau sesuatu itu bisa bertahan, masih seperti yang dulu, itu bagus. Kenapa? Karena artinya, tiap kali berubah kan turun. Kalau dia bertahan artinya kan, dia nggak turun gitu. Karena kalau berubah dia turun gitu. Kamu mungkin bisa melihat tension antara dua hal ini ya. Yang pertama itu orang yang mengatakan, gimana sih mobil ini kok modelnya gitu-gitu aja gitu ya. Modelnya itu nggak berubah. Ini sudah 30 tahun nggak berubah model, apa ini? Stagnasi gitu ya. Begitu-begitu saja. Tapi ada orang lain lagi mengatakan, loh, masakan restoran itu ya udah gak kayak dulu loh. Udah berubah dia sekarang gitu ya. Nah, komentar ini menandai asumsi. Kalau orang mengatakan, kok gitu-gitu aja, gak ada perubahan. Asumsinya adalah kalau berubah maju. Kalau berubah jadi lebih bagus. Yang mengatakan, sekarang berubah loh, udah gak kayak dulu. Biasanya asumsinya adalah, dulu lebih bagus. Karena apa? Karena berubah menjadi lebih buruk. Itu asumsinya. Jadi dengan kata lain, yang satu mindsetnya progresif, yang lain mindsetnya konservatif. Konservatif itu kan conserve ya, to conserve, jadi mempertahankan. Dan yang konservatif asumsinya ya masa lalu itu lebih baik dari masa sekarang. Nah, Kohelet itu progresif. Dengan kata lain dia mengatakan masa depan tuh lebih bagus. Maka semboyan dia berubah. Semacam itu. Dan pengkhotbah ketika dia mengatakan bukan berdasarkan hikmat engkau mengatakan hal ini, ya. Mengatakan apa? Mengatakan
Kenapa ya zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang? Itu maksudnya dia adalah apa? Karena dia katakan dalam sebuah zaman yang konservatif, jadi dia itu bukan mengatakan bahwa progresif ya, being progresif itu lebih baik daripada being konservatif, bukan. Tapi dia mau mengatakan ini, gugatan terhadap konservatisme, itu yang dia mau katakan. Tanpa dia mengatakan progresif itu lebih baik dari konservatif. Dia mau mengatakan konservatif itu nggak tentu baik. Itu yang dia mau katakan. Ya. Hikmat sama baiknya dengan warisan, ya. Hikmat itu sama baiknya dengan, ya, warisan itu bagi orang zaman itu ya, warisan itu kan segalanya. Esau itu kan menangis karena kehilangan warisan. Yakub itu kan mau merebut warisan dari Esau. Yang disebut hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan itu dapat warisan 2 kali lipat, itu hak kesulungan. Ya, makanya kayak Elisa itu bilang, beri aku 2 bagian rohmu. Tentu bukan maksudnya rohnya Elia itu 1, rohnya dia 2 gitu, bukan. Tapi maksudnya aku jadi penerusmu, aku jadi yang sulung, ya itu maksudnya. Jadi warisan itu penting ya. Tapi pengkhotbah mengatakan hikmat itu sama pentingnya. Nah, maksudnya apa ya hikmat sama pentingnya sama baiknya dengan warisan? Itu dijelaskan dalam 11b. Hikmat itu seperti juga warisan adalah suatu keuntungan bagi orang yang hidup. Orang yang melihat matahari, ya, istilah melihat matahari, itu maksudnya adalah lahir dan hidup. Kita mendengar frase ini di dalam kitab Ayub kan, lebih baik bagiku jika aku tidak melihat matahari. Bayi yang lahir mati, dia lahir tanpa melihat matahari. Maksudnya itu ya. Jadi melihat matahari itu bukan kayak nontonin matahari itu, bukan. Maksudnya itu hidup gitu. Lahir terus hidup gitu. Dan bagi orang yang lahir dan hidup, punya warisan, itu tuh artinya punya sekuritas gitu. Artinya punya masa depan yang terjamin. Punya hikmat, dikatakan sama pengkhotbah, itu efeknya sama. Jadi kalau kamu punya hikmat, kamu tuh punya sekuritas. Sama seperti punya warisan. Punya hikmat berarti punya masa depan gitu. Ya. Perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Nah itu ya, jadi warisan, uang, sama ya. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Coba kita perhatikan di sini. Kira-kira lajur kiri sama lajur kanan. Yang mana itu perlindungan uang, yang mana perlindungan hikmat? Ya, jelas ya. Minyak mahal ya, mahal berarti kan. Uang di sini. Uang, warisan. Sini apa? Hikmat. Apa bedanya yang kanan sama yang kiri? Yang kanan bukan bagi semua orang. Saya tidak mengatakan yang kanan buruk ya, again. Tapi just bukan bagi semua orang. Gak semua orang punya warisan. Esau punya warisan, Yakub kan enggak. Terus ketika Yakub merebut warisan Esau, kan jadi Yakub punya warisan, Esau enggak. Warisan itu enggak bagi semua orang. Tapi hikmat itu bagi siapa? Dalam kitab hikmat, Amsal, hikmat adalah bagi mereka yang mencarinya dengan segenap hati, mencintainya. Bagi mereka yang menerima didikan, bagi mereka yang takut akan Tuhan, bagi mereka yang menjaga lakunya sesuai dengan firman Tuhan. Mereka adalah yang memiliki hikmat. Dengan kata lain, hikmat itu demokratis. Semua orang bisa punya. Tapi masalahnya hanya sedikit orang yang menghargainya. Kebanyakan orang lebih menghargai yang kanan. Ya, padahal yang kiri itu demokratis, semua orang bisa punya, bukan zero sum game. Ya, kalau yang kiri quite zero sum game. Jadi kalau yang satu punya banyak, yang lain jadi punya dikit. Kalau yang satu punya semuanya, yang lain jadi gak punya apa-apa gitu ya. Yang sebelah kiri enggak gitu. Karena hikmat itu nggak habis dibagi. Orang tua yang berhikmat punya 10 anak. Dia bisa bagi kepada 10 anak itu hikmat.
Dan tiap anak tidak menjadi lebih sedikit punyanya gitu ya. Karena saudara-saudaranya ada 9 yang lain. Enggak. Sama aja. Ya. Bahkan kayak makin banyak yang punya makin baik gitu. Itulah hikmat. Ya. Tidak sama dengan warisan, tidak sama dengan uang yang kalau dibagi itu jadi habis gitu. Tapi hikmat itu, walaupun beruntung yang mengetahui ya bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya, tapi hikmat itu sulit didapatkan. Sulit didapatkan. Pengkhotbah ini genre-nya adalah kitab hikmat ya. Dan dia tidak mengatakan hikmat itu gampang didapatkan. Kenapa sulit didapatkan? Pertama, karena hikmat berasal dari Allah. Dan Allah itu melakukan yang dia mau lakukan. Dan kita tidak tahu apa alasannya. Dia katakan, siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Nah ini kalau kita lihat lebih sungguh-sungguh ya, ini kan aneh betul ya. Bengkok itu negatif atau positif? Negatif. Allah itu negatif atau positif? Positif. Allah membengkokkan itu kan aneh. Harusnya Allah meluruskan yang bengkok. Ya nggak sih? Tapi pengkhotbah mengatakan Allah itu membengkokkan yang lurus. Loh, ini nggak kebalik ya? Ini terjemahannya salah apa gimana nih? Siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan Allah? Aneh sekali. Ya, Allah itu yang meluruskan yang bengkok lah. Masa Allah membengkokkan yang lurus? Tapi pengkhotbah mengatakan itu. Lalu dia support dengan ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Jadi artinya hari malang itu kira-kira negatif atau positif? Negatif ya, sama dengan bengkok ya. Jadi Allah itu bukan hanya meluruskan, Allah itu membengkokkan juga. Ngapain pengkhotbah ngomong yang buruk-buruk tentang Allah, kira-kira gitu ya, kita bertanya-tanya. Tujuan dia sama dengan bagian awal tadi, yaitu untuk memprovokasi pikiran kita supaya kita tuh mengerti bahwa kita tidak tahu. Kita tuh tidak tahu apa-apa soal hidup. Kita itu tidak tahu apa-apa soal Allah, kecuali bahwa dia akan mengadili kita, kecuali bahwa dia itu baik, kecuali bahwa dia itu sumber dari semuanya. Tapi sisanya kita banyak gak taunya. Ya. Allah itu membengkokkan yang lurus katanya. Dalam hidupku yang sia-sia, ini istilah sia-sia itu bisa diterjemahkan sebagai pendek ya. Pendek atau rapuh atau ambigu antara ada dan tiada ya. Itu istilah hevel dalam bahasa Ibrani, sia-sia itu. Jadi sia-sia itu jangan diartikan tidak ada maknanya ya, tidak ya. Itu nggak konsisten sama konteks di sini ya. Jadi dalam hidupku yang sia-sia itu artinya bukan dalam hidupku yang tidak ada maknanya, bukan ya. Pengkhotbah tidak pernah mengatakan hidupnya nggak ada maknanya gitu ya. Tapi dalam hidupku yang pendek, dalam hidupku yang sia-sia atau pendek, aku telah melihat segala hal ini. Nah ini pun masih mendukung pernyataan di atas ya, bahwa Allah itu membengkokkan apa yang lurus. Dalam hidupku yang pendek, aku telah melihat ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup sampai tua dalam kejahatannya. Ini ada tradisinya ya, dalam Mazmur itu tradisinya itu Mazmur 73 itu. Aku iri kepada orang fasik karena sehat dan gemuk tubuhnya. Nah, ini zaman dulu itu orang kan kurang gizi ya. Kalau zaman sekarang kelebihan gizi, jadi memang kalau gemuk nggak sehat gitu ya. Tapi kalau zaman dulu gemuk tuh sehat gitu. Jadi sehat dan gemuk tubuh mereka. Dikatakan bahwa orang itu fasik malah sehat, fasik malah makmur, fasik malah banyak temennya. Saleh menjaga perilakunya bersih, malah ditimpa tulah, ya, malah itu hidupnya penuh penderitaan, dijauhi teman dan sebagainya. Wah itu, ya, ada tradisinya. Tradisi Mazmur 73. Ini yang dikatakan sama Kohelet, ya, dalam hidupku yang pendek, baru pendek aja. Udah melihat hidup itu sebegitu kompleks gitu. Yaitu apa? Yaitu orang saleh itu binasa dalam kesalehannya. Maka apa kesimpulan Kohelet? Jangan terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri? Nah ini menarik ya.
Saya punya teman yang suka melanggar peraturan, selalu ayat kesayangan dia ini ya. Jadi kalau melanggar peraturan kampus itu ya, teman sekamar saya dulu ya, nggak usah diselidiki lah ya, karena teman sekamar saya banyak juga, ganti-ganti. Tapi salah satu itu selalu mengutip ini ya, kalau dia lagi melanggar peraturan tuh, jangan terlalu saleh dia bilang ya, masa engkau mau mati sebelum waktunya gitu ya. Tapi juga jangan terlalu fasik ya, jangan terlalu saleh, mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri, tapi jangan terlalu fasik, jangan bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya saleh membinasakan diri, fasik pendek umur. Nah, bagian yang kedua kita bisa mengerti ini seperti hikmat sebagaimana dipahami sama penulis Amsal ya. Hikmat ala anak alim ya. Anak alim itu kan gitu. Rajin belajar, nilainya bagus, cari kerja gampang, disayang guru ya. Umur panjang, hidup bahagia, mati masuk surga, kira-kira gitu ya. Makanya kerjakan PR yang rajin, nah gitu. Jangan melanggar peraturan. Itu hikmat Amsal. Tapi pengkhotbah itu bikin segala sesuatu yang lebih kompleks. Dia bukan bilang sebaliknya juga ya. Langgarlah semua hukum. Langgarlah semua peraturan, nanti umurmu panjang, ya, rezeki melimpah, disayang guru, ya mati masuk surga. Dia juga nggak bilang itu. Tapi dia mau ngomong apa? Dia mau ngomong dua-duanya ini ada. Orang itu saleh, mati dalam kesalehannya ada. Coba orang jujur di penjara karena jujur ada nggak? Ya ada. Orang yang jujur miskin, ada nggak? Ya ada. Orang yang rajin nasibnya gitu-gitu aja ada nggak? Ya ada. Orang yang fasik masuk penjara, ya ada juga. Ya kira-kira gitu ya. Jadi maksudnya apa? Hidup itu kompleks, itu yang mau dikatakan sama pengkhotbah. Sehingga apa kesimpulannya ayat 18? Baiklah kalau engkau memegang yang satu, tapi juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah menghindari kedua-duanya. Jadi artinya, kalau kamu mau mengandalkan kesalehanmu, atau kefasikanmu, atau keculasanmu, tinggalkan niat itu. Ya. Karena orang yang takut akan Allah itu menghindari terlalu fasik dan terlalu apa? terlalu saleh. Nah, ini maksudnya apa ya? Lalu kita bilang apa? Saleh kok terlalu ya? Saleh itu ya kan baik ya. Yang baik itu kan nggak ada terlalu, bener gak sih? Coba misalnya kita urutkan hal-hal yang tidak ada terlalunya ya. Terlalu pinter, ada nggak? Orang ini terlalu pinter, jelek, nggak ada ya. Terlalu goblok ada ya. Goblok banget sih. Gue tuh pernah ketemu orang itu goblok itu banyak dalam hidup ini. Lu tuh hebat lah melampaui semua mereka gitu ya. Lebih goblok dari semua yang pernah gue ketemu gitu. Kayak over the top gobloknya itu. Nah itu kita katakan ya orang itu jangan terlalu goblok gitu ya. Tapi kalau pinter, kita nggak pernah bilang orang tuh jangan terlalu pinter, tuh nggak ada. Atau ini, jujur. Orang itu terlalu jujur, nggak ada juga ya. Jujur itu jujur. Kalau kurang sedikit, namanya bukan jujur kurang sedikit, bukan namanya tidak jujur, kan itu aja. Ya jadi jujur itu ya sekedar jujur gitu aja ya. Udah 100 gitu. Jujur. Jadi nggak ada terlalu jujur tuh nggak ada. Yang ada tuh jujur sama tidak jujur. Itu aja. Tapi kenapa ya kemudian pengkhotbah ini mengatakan jangan terlalu saleh? Jawabannya saya kira cukup simpel. Saleh itu berbeda dari jujur. Saleh itu berbeda dari sungguh-sungguh takut akan Allah. Beda. Saleh itu adalah sejenis usaha kita yang kita anggap kita lakukan demi Tuhan. Yang ada campuran sebetulnya supaya ditonton orang. Dan yang pasti adalah usaha kita untuk mencapai sesuatu yang baik itu. Dan saleh itu selalu subject to pengertian kita soal apa yang saleh dan apa yang tidak saleh. Dan
usaha kita itu, kalau kita andalkan untuk kemudian mencapai hikmat ya, saya kira kita keliru. Karena hikmat itu berasal dari takut akan Allah. Dan takut akan Allah itu akan menghindarkan kita dari terlalu saleh dan terlalu fasik. Terlalu saleh di situ kita harus pahami dalam konteks dua lajur ini ya. Terlalu saleh itu bagian dari impresi itu yang sebelah kanan ya. Minyak mahal, rumah pesta, tawa, nyanyian orang bodoh dan awal segala hal. Karena yang sebelah sana kan hikmat ya. Jadi pengkhotbah juga tidak mengatakan terlalu berhikmat ya, tapi dia mengatakan terlalu saleh. Itu. Hikmat itu memberi kekuatan kepada orang bijak lebih daripada 10 penguasa dalam kota ya. Jadi bukan hanya memberikan keamanan setara dengan warisan, tapi juga memberikan sekuritas setara dengan power ya. Dengan political power. Lalu kemudian ayat 20 dan 21, ayat 20 sampai 22 ya. Itu addressing masalah pencitraan atau apa ini yang sebelah kanan ya. Masalah minyak mahal, impresi, manajemen impresi itu. Dia katakan sesungguhnya di bumi tidak ada loh orang saleh yang berbuat baik tanpa pernah berbuat dosa ya. Jadi orang yang hidupnya terlalu saleh itu melupakan ini ya. Melupakan bahwa kesalehan kita tak pernah tanpa dosa. Coba kita pikir-pikir sebentar. Ada nggak kesalehan orang yang dia sangka dia berbuat saleh, tapi sebetulnya dia berbuat dosa, berbuat jahat, ada nggak? Ada banget. Misalnya yang paling dekat sama kita ya di dalam Alkitab, kesalehannya Paulus. Paulus waktu menganiaya orang Kristen itu kan dia pikir itu bagian dari kesalehan itu. Dan dia percaya betul loh sama itu. Dia percaya betul bahwa yang dia lakukan itu menyenangkan Tuhan itu. Dan itu perlu. Dan itu menyelamatkan kerajaan Allah itu. Menyelamatkan umat Israel. Tapi yang dia lakukan justru melawan Tuhan. Ya, jadi itu. Kesalehan. Orang di bumi yang saleh tanpa pernah berbuat dosa itu nggak ada ya. Lalu 21. 21 itu adalah masih sehubungan dengan manajemen impresi ya. Orang yang sangat meletakkan hatinya pada impresi dirinya ya, reputasi dalam artian kesan orang terhadap dirinya ya. Orang-orang itu sangat memperhatikan juga seringkali omongan orang soal dia. Ya, gue tuh di ngomongin apa sih? Digosipin apa? Apa opini orang soal gue? Dan kalau orang terobsesi sama itu ya, maka dia berpotensi mendengar pelayannya mengutuki dia. Cecunguk anak buahnya dia yang paling rendah ya, mengutuki dia. Dan itu dialami sama Haman. Masih ingat Haman dalam cerita Rut? Haman tuh gak bisa tidur, Haman tuh sampai segitu marahnya. Sampai mau bunuh orang ya, bukan hanya orangnya, tapi satu suku dibunuh ya, sampai mau genocide. Hanya gara-gara apa? Satu orang tidak penting namanya Mordekai, menolak menyembah dia. Ini kan gak rasional ya. Dia itu disembah sama seluruh negeri loh. Negerinya itu bukan main-main, negara superpower itu. Negerinya Ahasiweros itu. 127 provinsi. Semua orang nyembah dia, kecuali satu. Mordekai. Terus dia kebakaran jenggot gitu. Itu kan aneh banget, Mordekai itu siapa gitu. Haman tuh cuma satu tingkat di bawah raja, Mordekai itu nobody gitu. Tapi Mr. Nobody menolak bersujud sama dia seperti dunianya kiamat. Itu kan aneh ya. Nah sama itu ya. Kalau kita terlalu mendengarkan, memperhatikan setiap perkataan yang diucapkan orang, kita akan menjumpai Mr. Nobody ngomong jelek soal kita. Cuman Mr. Nobody gitu. Tapi buat kita tuh something banget ya. Tapi kita mesti come to realization ya, to our realization, yaitu kita sendiri ya. Hatimu tahu bahwa engkau juga kerap kali mengutuki orang lain. Jadi kita kalau terlalu memperhatikan muka kita mesti ingat, mukanya orang lain memang lu jaga gitu. Enggak juga kok. Lu juga suka ngutukin orang lain.
suka gosipin orang lain, ya udahlah gitu. Itu manusiawi aja. Live with it, ya, grow up man gitu. Jadi itu sesuatu yang memang menjadi sifat manusia. Untuk membicarakan yang jelek-jelek soal orang lain dan tidak rela, tidak terima kalau dirinya sendiri dibicarakan jelek-jelek sama orang lain, ya. Dan itu normal saja. Sebetulnya kita harus bertumbuh untuk menerima kenyataan itu, ya. Oke, dan hikmat itu membebaskan orang dari kebodohan-kebodohan ini. Ya, itulah potensi hikmat, membebaskan orang dari unreality, dari impresi itu ya, yang sebetulnya nggak ada poinnya. Kenapa? Karena di dalam hari kematian kita, di rumah duka akan terlihat semuanya bahwa pertama, toh hal-hal buruk yang kita sembunyikan di dalam usaha kita memanajemeni impresi, orang juga tahu. Kedua, orang juga nggak peduli. Ketiga, segala pencapaian kita yang kita bungkus dengan begitu sempurna dan indah akan dilupakan orang. It doesn't really matter. Entah itu penghiburan, entah itu kekuatan. Tapi inilah hikmat yang disediakan sama pengkhotbah, saya kira. Pak, kalau bicara soal kesalehan kan satu tokoh di Alkitab yang paling populer yaitu Ayub. Itu kalau dari gambaran kisah Ayub itu dia overly saleh nggak Pak? Karena kan ya again ya, sebelum dia bertanya jawab dengan Tuhan, membuat defense juga ya. Akhirnya dia kan juga secara verbal dia membuat checklist, ya saya tuh saleh gitu, kok saya bisa dapat kayak gini. Tapi juga di Ayub yang pertama kan emang ditulis gitu bahwa Ayub ini emang saleh gitu. Jadi ada penilaian juga dari orang, dia saleh, dia nggak overly saleh. Tapi kesalehan itu kan memang juga sesuatu yang ya bukan dituntut ya, tapi itu satu gaya hidup kan Pak, yang sebenarnya juga otomatis ketika kita punya satu worldview yang baru, kita kan punya habit yang baru juga, dan ada satu dorongan untuk mau mengerjakan gitu, mengusahakan. Iya. Agak conflicting aja sih untuk menempatkan supaya ya saleh as it is, tapi nggak overly saleh gitu. Ya. Ayub itu bukan menderita karena tidak saleh. Ayub juga bukan menderita karena terlalu saleh. Ayub itu menderita karena Tuhan ingin menunjukkan, menyambut tantangan dari si penantang. Si penantang di sini not necessarily jahat ya, tapi just penantang. Hasatanas itu artinya cuma just penantang, si jaksa ya, si penuntut, si penantang. Dan kenapa Ayub menderita? Karena Tuhan itu menyerahkan Ayub kepada si penantang itu untuk membuktikan ucapan si penantang itu salah. Ucapan si penantang itu adalah, apakah si Ayub ini saleh tanpa reward? Apakah dia itu saleh benar-benar karena dia takut akan engkau gitu? Tapi bukankah karena engkau mendirikan pagar di sekeliling dia, engkau melimpahi dia dengan segala berkat? Jadi itu tantangan dari si penantang, dan itu yang ingin dibuktikan salah sama Tuhan. Itu sebabnya si penantang itu diberikan keleluasaan untuk membuat hidup Ayub menderita. Itu. Lalu kemudian pertanyaan kita, jadi kesalehan itu kalau sebagai hasil dari pertobatan gitu ya, worldview yang benar, menghasilkan kebiasaan baik, pergaulan baik, dan segala macam. Loh, kok di-discourage ya sama si Kohelet ya, kira-kira gitu kan. Kan bukannya itu harus di-encourage gitu, kok ini malah di-discourage. Kan kira-kira itu ya.
Menyiram air dingin kepada orang-orang yang ingin menjalani hidup yang kudus gitu ya. Seperti apa itu? Holiness Club dari Wesley gitu ya. Dulu dia bikin Holiness Club gitu ya. Sama kawan-kawan yang lain untuk apa itu? Hidup berkomit sama Tuhan itu dengan hidup yang berintegritas. Nah, saya kira yang ingin dilakukan, ingin dicapai sama pengkhotbah ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang memang ingin hidup dengan takut akan Tuhan, tapi orang-orang yang ingin hidup sempurna dalam artian ingin hidup di dalam kesalehan tertentu. Itu dua hal berbeda loh. Dua hal berbeda. Kenapa? Karena orang yang ingin hidup dalam standar kesalehan tertentu, mereka itu perlu bertanya, kenapa? Jawabannya seringkali adalah perfeksionisme. Orang perfeksionis itu memperhatikan sekali selisih dari 100-nya dia sama pencapaian dia yang sebenarnya itu. Yang dia perhatikan selisihnya itu. Tapi mengundang dua pertanyaan. Pertama, 100-nya itu lu tahu dari mana 100-nya di situ. Kemudian kedua, mengenai selisihnya itu siapa bilang bahwa itu porsi lu untuk lu yang closing the gap gitu. Jadi lebih ke sana sih. Kira-kira. Ya, so apakah Ayub orang yang saleh? Kita lihat menurut penilaian Tuhan bagaimana. Dalam cerita Ayub, menurut penilaian Tuhan, Ayub orang yang saleh kan? Itu yang dia pamerkan kepada iblis toh. Tapi apakah Ayub adalah orang yang diletakkan dalam cerita itu, inilah Ayub, jadilah seperti dia. Gitu nggak? Message of the story-nya itu bukan? Saya kira bukan. Ya, saya kira bukan. Saya kira model seperti itu ya, model keteladanan itu ya. Inilah tokoh Alkitab, dia berbuat ini, dan ini, bagus toh, teladani ya, coba di copy paste. Itu bukan dari Alkitab. Itu sendiri bukan dari Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab ini bukan dituliskan untuk kita teladani secara positif. Yang ada dalam kitab Ibrani, untuk kita teladani secara negatif. Untuk menjadi peringatan buat kita. Misalnya orang-orang Israel yang mati bergelimpangan di padang belantara. Nah itu ditulis menjadi satu peringatan bagi kita. Keteladanan semacam itu. Jadi cerita-cerita kepahlawanan untuk menginspirasi, itu sih bukan dari Alkitab sih. Tokoh-tokoh Alkitab itu nggak digunakan untuk itu. Seharusnya. Kira-kira mungkin itu. Jadi menghidupi kesalehan, saya kira harus dibedakan dengan menghidupi kehidupan yang bersyukur. Heidelberg Catechism itu kan memahaminya begitu ya. Kesalehan kita itu adalah ekspresi ucapan syukur. Bukan kesalehan demi kesempurnaan. Dan bukan bergantung lah. Berespon kepada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita tidak layak terima. Jadi respon ucapan syukur yang spontan. Jadi kita pengkhotbah ini coba menggojoh teologi kita supaya kita itu menyadari keterbatasannya. Lebih ke sana sih. Jadi kayak semacam memprovokasi kita supaya kita sadar, memangnya lu kenal Tuhan ya? Memangnya lu ngerti ya soal hidup? Memangnya lu tahu ya soal yang baik itu yang seperti apa dan yang buruk itu seperti apa? Kira-kira itu tujuan pengkhotbah. Sama nggak dengan kesalehan yang dimaksud di 2 Petrus 1 2 Petrus 1 masih berarti dapat kamu mengamalkan kepada imanmu ini kesalehan habis itu terus kasih hiduplah. Saya buka dulu ya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke 7 bukan.
Dimulai dari ke-5 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, Ya itu. dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih kepada atau terhadap saudara-saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Kesalehannya ini sama nggak yang dimaksud dengan pengkhotbah? Bukan ya? Bukan. Saya kira bukan. Bukan ya? Bukan. Yes. Jadi bukan, tapi ada samanya. Ada samanya karena gini, piety itu kita mengenal istilah piety misalnya di dalam filial piety, pengabdian atau kesetiaan kepada orang tua, leluhur, itu namanya filial piety, dikenal dalam Konfusianisme. Piety juga dipraktekkan dalam masyarakat Romawi. Jadi piety terhadap kaisar, piety terhadap negara, piety terhadap dewa-dewa, itu juga piety. Jadi kesalehan juga gitu ya. Jadi orang Romawi yang saleh, kaisar Romawi yang saleh, itu jangan dipikir kayak tiap hari baca Alkitab, saat teduh gitu, bukan. Tapi dia mengabdi kepada negara gitu ya, atau dia mengabdi kepada leluhur dia, kaisar yang sebelumnya gitu ya, yang dianggap sekarang jadi dewa gitu misalnya. Atau dia mengabdi kepada nilai-nilai Romawi, nah itu. Jadi kesalehan itu ya sebentuk kesetiaan kepada nilai-nilai yang dipelihara oleh kelompok, ya kira begitu. Nah kalau kesalehan yang di sini ya maksudnya tentu kesalehan kepada Yesus. Nah itu memang lain ya, karena dalam perjanjian baru. Gitu. Jadi saya kira itu berbeda. Nah kalau yang di sini ya kayaknya kita tidak ngomong soal overdosis kesalehan ya kira-kira itu. Jadi ini kesalehannya orang Farisi lah kita kalau mau ngomong, yang kita diperingatkan terhadap overdosisnya itu. Iya. Makasih Pak. Ya. Iya Pak, mau nanya ya untuk ayat 16 yang kalimatnya jangan terlalu saleh, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Apakah mungkin itu ada konteks khusus ya Pak? Karena kalau enggak mungkin agak sedikit membingungkan. Karena kan di ayat 15-nya kan dikatakan dalam hidupku yang sia-sia. Berarti kan dalam hidupku yang sia-sia berarti konteksnya penulis kitab pengkhotbah saat itu kan. Yang mungkin udah nggak relate juga dengan zaman kita gitu loh. Contoh misalkan kalau dalam zaman misalkan kalau ngebayangin misalkan zaman perang misalkan. Ya maksudnya dalam jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmat tuh mungkin bisa mungkin kalau ini penafsiran ini aja bebas ya. Bisa aja kayak misalkan tuh kita tuh terlalu kayak tadi Bapak bilang kan orang yang jujur masuk penjara kan juga ada, orang rajin juga hidupnya biasa-biasa kan ada. Maksudnya tuh mungkin ada kayak di dalam kitab pengkhotbah kan kayak di pengkhotbah 3 kan juga mengatakan ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk apa dan apa gitu. Mungkin dimaksud terlalu saleh itu juga bisa dikatakan tuh makanya kan kesimpulannya kan selalu takutlah akan Allah. Karena mungkin takut akan Allah itu adalah menerima waktu-waktu di mana Tuhan pimpin tuh yang mungkin tidak seperti yang kita lihat. Contoh yang tadi Bapak bilang bagus kan tentang membengkokkan apa yang lurus itu kan menarik ya. Hari malam dibuat oleh Tuhan. Nah, hal-hal kayak gini kan yang mungkin orang saleh menganggap ini tuh nggak seperti yang mungkin sama aja yang kayak Petrus bilang yang soal Yesus akan menderita itu jangan seperti itu. Nah mungkin itu terlalu salehnya seperti itu mungkin Pak yang aku pikir. Jadi mungkin ada konteks khusus ya, karena kalau enggak mungkin sangat membingungkan ya. Jangan kau terlalu berhikmat. Tadi kan Bapak juga bilang jangan terlalu saleh itu harus dilihat dari sudut pandang yang sebelah kanan ya. Nah kalau saya pikir mungkin juga enggak juga, mungkin bisa dilihat dari sudut pandang yang berhikmat juga. Karena kan kalimat bawahnya kan juga jangan engkau terlalu saleh, lalu janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Dikatakan seperti itu juga. Jadi ya memang pada akhirnya persis yang Bapak bilang kita nggak bisa mengerti Tuhan dengan cara yang mudah. Nah mungkin itu sih Pak. Kayak contoh misalnya saya kasih konteks seperti kita dalam situasi yang mungkin harus mempertahankan integritas ya. Contoh misalkan ada orang yang dalam kesulitan, terus dia harus kadang-kadang ya kalau kita ngelihat dalam konteks saya misalnya pengalaman juga, kadang-kadang antara jujur dan bohong ini kan juga kadang agak dilema ya. Dalam arti kan ada yang bilang ada bohong yang demi kebaikan kayak gitu-gitu loh. Nah itu kadang agak sedikit dilema. Kadang kita tahu bohong salah,
Tapi kalau jujur menyakitkan. Nah maksudnya tuh mungkin terlalu saleh, terlalu berhikmat, mungkin hal-hal yang kayak gitu nggak sih mungkin ya. Ini aku kan yang ngasih ini aja sih. Mungkin ada konteks khusus yang kita perlu pahami dari sudut pandangnya penulis pengkhotbah saat itu. Mungkin itu, Pak. Iya, tapi konteksnya tidak ada yang secara spesifik diindikasikan oleh teks ini sih. Selain dari konteks yang cukup umum, misalnya penulisannya adalah pada masa-masa setelah pembuangan misalnya. Penulisannya adalah pada masa-masa setelah orang itu melihat bahwa kerajaan Israel pun bisa dihancurkan, diserahkan oleh Tuhan kepada kerajaan asing misalnya. Tuhan pun membiarkan bait sucinya dihancurkan. Dan ini kemungkinan besar ditulis dalam keadaan di mana Israel udah nggak punya raja lagi dan tidak ada kerajaan Israel lagi. Setelah pembuangan kan tidak ada kerajaan Israel, boleh bilang ya. Herodes kan ya raja palsu lah ya. Ya cuman keroconya Romawi gitu kan. Jadi ya paling kita hanya bisa tahu konteks seumum itu gitu. Lalu bagaimana itu bisa menjelaskan bagian ini? Ya saya kira memang tidak terlalu, kalaupun ada konteks yang khususnya itu sudah nggak bisa dilacak ya. Kenapa dia mengatakan ini? Tapi dalam hidupku yang sia-sia, saya kira itu penting karena ini secara kitab pengkhotbah secara keseluruhan istilah yang paling sering muncul itu selalu mengacu kepada hidupku yang pendek. Jadi dalam hidupku yang pendek dan somewhat absurd, ya, somewhat kontradiksi, aku melihat segala hal ini. Jadi dalam hidupku yang kompleks dan pendek ini, aku melihat ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ya, orang fasik yang hidup sampai tua. Jadi jangan terlalu saleh dalam perilakumu. Tapi ini tentu bukan mengatakan jangan jadi saleh. Nah, istilah terlalu saleh dengan saleh itu dua hal berbeda jadinya. Ya, terlalu saleh di situ saya kira ini yang saya usulkan ya. Saya nggak tahu tadi saya udah ngomong atau tidak ya, tapi anggaplah ini sebagai kesimpulannya. Terlalu saleh itu maksudnya terlalu mengandalkan kesalehan. Itu berbeda loh dengan sikap takut akan Allah. Mengandalkan kesalehan. Ya, itu berbeda dengan sikap berhikmat atau memiliki hikmat yang elusif yang sulit diraih itu. Berbeda. Terlalu saleh itu ya itu sikap self-righteous sih sebetulnya ya. Self-righteous gitu. Jadi kayak pokoknya gue sempurna, pokoknya gue gak salah, pokoknya gue gak bisa dituding di mana gue melanggar Taurat gitu. Nah itu terlalu saleh. Tapi kalau kita mengakui bahwa tidak ada orang yang sebegitu saleh sampai gak berdosa, nah itu kita mengerti gitu. Bahwa dalam hidup ini ya bukan berarti kita tidak mengusahakan untuk mentaati hukum Tuhan atau kita sengaja melanggar hukum Tuhan, ya pasti tidak ya. Tapi kita mengerti bahwa ketika kita menyangka kita sudah mentaati hukum Tuhan, kadang-kadang justru yang kita lakukan itu sebaliknya gitu. Seperti Paulus tadi ya. Dia menyangka dia sedang saleh, kenyataannya dia menentang Tuhan gitu. Nah sama, kita menyangka kita sedang saleh, kenyataannya kita mengeksploitasi orang lain, dan seterusnya, semacam itu. Being patronizing, ya, atau whatever gitu. Ya, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kami boleh minggu demi minggu, Rabu demi Rabu ini, kami merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk perkumpulan kami bersyukur untuk saling percaya kami bersyukur untuk bahasa bersama kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kiranya Engkau yang memelihara terus dan kiranya Engkau yang terus menanamkan kecintaan akan firman-Mu dan juga rasa ingin tahu, rasa ingin mengerti yang mendorong kami untuk mempelajarinya. Kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan kiranya dipakai Tuhan di dalam cara-cara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.